Nama saya Igede Superjaya, saya guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata saya di modul 2.3. Adapun hari ini saya dibersamai oleh Ibu Ida Ayu Gede Yuni Artayani. Beliau adalah guru bahasa Inggris teman sejawat saya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik sekali, Bu. Nah, pada kali ini sebelum saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di dalam kelas, terlebih dahulu kita mengadakan percakapan pra-observasi, Bu. Baik, Bapak. Baik, adapun tujuan dilakukan percakapan observasi ini atau percakapan dalam supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal Ibu sebelum melakukan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, bagaimanapun nanti supaya Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri, Bu, untuk memberikan materi-materi atau pelayanan kepada murid, sehingga murid tersebut menjadi senang dan bahagia dalam melakukan pembelajaran bersama Ibu. Nah, adapun sebelum kita mulai dalam ke kelas, adapun beberapa pertanyaan ini, Bu. Di dalam proses pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu seperti apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu peserta didik dapat menyusun analytical exposition text. Jadi ketika peserta didik sudah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu nanti menyusun analytical exposition text. Oh, jadi mampu menyusun analytical exposition text. Ya. Dan kemudian tentang pengembangan kompetensi pembelajaran yang nanti Ibu akan capai itu apa saja kira-kira? Baik, untuk kompetensi nanti yang akan dikembangkan adalah pada bidang keterampilannya. Saya akan melihat keterampilan siswa dalam hal ini, yaitu keterampilannya dalam menulis. Oh, dari keterampilan menulis, Bu, yang perlu dicapai nanti ya. Baik, Bu. Bagus sekali ya. Dan kemudian tentu nanti dalam mencapai tujuan Ibu itu tentu nanti adanya strategi, Bu, ya. Strategi, kemudian metode, kemudian ada model pembelajaran yang Ibu akan gunakan, betul nih. Dan tadi strategi, kemudian model dan ataupun metode yang Ibu lakukan itu apa saja, Bu? Baik, untuk strategi yang saya gunakan, saya menggunakan pembelajaran yang kontekstual. Jadi yang materi-materinya itu dekat dengan kehidupan para siswa atau peserta didik. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, lalu ada tanya jawab. Demikian. Dan untuk model pembelajarannya yaitu problem based learning. Oh, problem based learning, ya. Baik. Ya. Nah, bagus sekali, Bu. Nah, kemudian dari strategi, kemudian metode dan juga model yang Ibu terapkan itu tentu nanti ada media pembelajaran, Bu, ya, ada, Bu, ya. Nah, jadi media pembelajaran yang digunakan apa saja, Bu, ya? Untuk media pembelajaran saya menggunakan slide PPT. Kemudian ketika diskusi kelompok saya membagikan LKPD untuk peserta didik sehingga mereka mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan, kemudian apa-apa saja nanti hal-hal yang dimasukkan ke dalam hasil tulisan mereka. Demikian. Baik, bagus sekali, Bu, media pembelajaran yang Ibu gunakan, Bu. Nah, saya nggak sabar sekali ini untuk mengobservasi Ibu di kelas. Dan kapan kira-kira ada jadwal Ibu di kelas, Bu? Baik, untuk jadwal pembelajaran saya akan melaksanakannya di kelas 11 IPA 2 di jam 3.4 pada hari Senin. Oh, pada hari Senin berarti lagi 1 minggu, Bu, ya? Berarti 1 minggu di hari Senin. Baik, Bu. Oke. Jadi
kita akan melaksanakan observasi praktek mengajar ibu di kelas 11 IPA 2 pada hari Senin jam 3.4. Baik, terima kasih Bu atas percakapan kita pada pra-observasi hari ini. Sebelum nanti kita melaksanakan kelas di pada hari Senin yang minggu depan, Bu ya. Baik. Ibu Bapak guru hebat, itu tadi percakapan pra-observasi di supervisi akademik, dan nanti kita akan mengadakan dan saya mengadakan observasi di kelas di mana Ibu Ida Ayu akan mengajar pada hari Senin. Terima kasih, sampai ketemu di observasi kelas Bu. Berdoa dulu. One of you. Yes. Stand up. Next pray. Start. Finish. Is there anybody absent today? Who is absent today? Aldi, Stefan, Ayubuma, that's all? Yes? Right, thank you. So there are 6 persons that are absent. Okay. So before we start the lesson, I have something to do with you. This lesson today, we will have the games called I say. Ya, jadi ketika ibu bilang I say stand up, jadi kamu harus berdiri. Ya, tapi ketika ibu tidak mengatakan I say, ya, jadi jangan ikuti perintah ibu. Ya, you understand? Okay. The game start well. I say start the game, and the game will end if I say end the game. Okay? Can we start now? Yes. Okay. I say clap your hands. Okay. Keep your focus. Keep your focus. I say stand up. Sit down. Okay, you, the one who sit down, please come in front of the class. Ayo. In front of the class. Keep your focus. Keep your focus. Yeah, you come in front of the class. Okay. I say sit down. I say clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. I say clap your hands. I say stand up. Sit down. Sit down. I say sit down.
Okay. So we have 3 person. Yeah, you can perform, maybe sing a song in English, or you remember who can explain to me? Yeah, what is analytical, and then maybe the generic structure, the social function. Who can tell me? Siapa yang mau menjelaskan ya poin-poin dari analytical exposition? Ask me maybe. Yes. What is the point of analytical exposition? Can simply assign argument that support the text is ideas. Okay, thank you. How about the generic structure? Who remembers about the generic structure? Yes, you? Thesis, argument, and preparation. Once again? Thesis, arguments, and preparation. Alright, that's good. And how about the social function? The social function of analytical exposition. How about the others? How about the others? Yang lain gimana ini? Social functionnya? Hanya satu orang. Can you explain? The main function of analytical exposition text is to tell and convince readers that the answers presented and are important. Okay, to convince the reader. That's the point. Yeah. In this lesson today, yeah, we have learning objective. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. You are able to compose an analytical exposition text according to the goals and target readers well. Kalian mampu nanti membuat atau menyusun analytical exposition. Ya, waktu ini kalian sudah arrange analytical from the video, and now you have to compose or make an analytical exposition. And okay, the activities is write an analytical exposition text. But before that, I have some tips for you how to write analytical exposition. First, you have to choose the topic that suits you. Ya, ketika kamu mau menulis, pilihlah topik yang menurut kamu cocok pada dirimu. Sehingga nanti lebih gampang mengeluarkan opini atau ide. Okay? So later I will give some topics for you, and you have to choose the best that suits you. And then second, make the outline. Ya, jadi membuat apa? The outline. Apa dulu? Sebelum kamu menulis sebuah teks, outline itu adalah kalau kamu membuat karangan, ya, misalnya di bahasa Indonesia, kamu harus buat apa dulu? No. The outline, kerangka karangan. Jadi kamu harus buat dulu garis besar apa yang mau kalian buat, sehingga nanti idenya terorganisir dengan rapi. Ya, jadi buat dulu. Oh, di tesis saya akan mengisi apa? Kemudian argumen apa yang akan kamu keluarkan opininya? Ya, let's say we talk about COVID. Ya, kalau misalnya topiknya tentang COVID. First argument misalnya it causes death. Itu poin pertama. And then the second
it changes lifestyle. Ya, jadi itu argumennya. Kemudian nanti kamu buat main point dari reiterationnya, kesimpulannya apa sih? Ya, jadi harus buat dulu kerangka karangan itu, outline-nya dulu, lalu nanti dikembangkan. Ya, itu dulu dijelaskan. Ya, di dalam tesis kamu bisa menjelaskannya secara singkat tentang isu atau topik yang sudah kamu pilih. And then give the opinions from a point of view. Yeah, you have to give the opinion from a point of view. Ya, jadi dari sudut pandang mana kamu memandang topik tersebut. Ya, misalnya about COVID. Ya, COVID has two sides. It can be bad, but it can be good. Ya, jadi dia bisa buruk, bisa juga baik. Ya, buruknya sudah kita bahas tadi ya, bisa menyebabkan apa? Kematian. Lalu apa lagi? Menyebabkan sesak napas, sakit. Apa lagi? Menular. Pasti penyakit. It can change lifestyle tadi ya. Jadi gaya hidupnya berubah. Ya, kalian pada apa lagi selain tadi ada membangun kebiasaan baik? Polusi udara berkurang. Iya, poinnya yang kedua, polusi udara berkurang. That's good point. Ya, mungkin kalian dengar ya berita ketika COVID melanda ya, yang hampir kita lockdown, semuanya berada di rumah kecuali yang orang-orang yang penting saja yang keluar ya. Polusi udara di Indonesia menurun drastis. Ya, jadi itu salah satu good point. Nah, ketika kamu write an analytical exposition, you have to have one point of view. Kamu mau membahas bad or good? Caranya Mulai menjelaskan masalah. apa? Jelaskan suaranya. Lanjutkan dengan apa? Dimulai dengan menjelaskan permasalahan. Menjelaskan permasalahannya, lalu memberikan apa? Opini, disertai dengan penjelasan atau data. Ya, so that's enough for you. Ya, sudah. Ya, kamu kan punya opini sendiri ya tentang suatu topik. Kamu buat poinnya, kemudian dijelaskan. Ya, is it easy, bro? Berapa? You have to make a group of 4. Come on, find your friend right now. Okay, I have a worksheet for you. Yeah, you can write your analytical text here. Yeah, please choose the topic that best suits you. Topiknya sudah ada di sini. Kalian baca yang mana kira-kira cocok untuk kalian. Kemudian silakan dibuat analytical text-nya. Do you have questions? Do you have any questions?
How about this book? What topic it is? Have you find the Euler argument? Sudah? Apa gininya? Nampaknya tidak sudah. Buat kerangkanya dulu, ya, sehingga kamu bisa Your friend who wants to present in the front of the class? Which group? Okay, you first. You can present. Thank you for the opportunity given to our group. First of all, let me introduce myself. My name is Niputu Devi and my partner. And we will present an analytical explanation and now the positive impact of media social on students. This is social media. Social media is a means using people to interact with each other, sharing and getting information and videos in virtual and cause it can give students a positive impact and make it easy for students to Argument: the positive impact of the social media is number one, students can share more material on the social media as needed. The information presented on the social media is also very diverse. They include progress, image, videos, everything can be shared and distributed according to individual preferences. So, students can distinguish the material more easily, help in solving problem and Media with space in possible, make careers, develop into
proceed further in their students can search for material or social media Islam. Alright, so the social media has good impact. Okay, what is the point of the social media impact? The point. What students get from social media? Apa yang didapatkan dari social media? Okay, search for material. Yes. Second, connect student and also teacher through social media. And third, okay, and more friends through social media. Yes. Do you have questions for this group? No. No question? Alright, give applause for this group. Thank you. Alright. How about the group? Want to say something, listen? Yes? Please? Come on. So hello everyone. So today we are present the analytical exposition text, the topic about the impact of using social media for students. The thesis. Thesis for this text. Social media has become an integral part of our lives, changing the way we learn to communicate and interact. Also, take profit up for the From the materials or lesson we have done today, do you still remember the steps how to write an analytical exposition? What did you do in your groups? Ada yang masih ingat apa saja yang kalian lakukan tadi ketika diskusi dari awal sampai akhirnya selesai satu analytical exposition? Ada yang bisa menjelaskan? You maybe? No? Apa saja yang kalian lakukan first? Yang pertama apa? Itu apa? You maybe? Yes? Yes, that's for the topic and then? Yes, the point. Okay, yes. So that's all our lesson today. Before we end the lesson, please prayer. One of you lead the prayer. Silakan berdoa sebelum menutup pelajaran hari ini. Stand up. Let's pray. Start. Finish. Okay, thank you for your attention. Next week we will learn about procedure text. Okay, you can have a break now. See you next week. Baik Ibu Bapak Guru hebat, kali ini kita ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi. Di sini saya sudah ditemani oleh
Ibu Ida Ayu Gede Yuni Antari. Beliau adalah guru pada pelajaran bahasa Inggris yang saya observasi minggu lalu, dan juga saya dibersamai oleh pengajar praktik saya Ibu Eka Putri Dwi Nitya. Ya, selamat pagi Bu. Pagi, Bapak. Selamat pagi Bu juga. Ya, bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu yang Baik. cantik-cantik? Baik, terima kasih. Bu, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percepatan observasi. Tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk mengevaluasi atau merefleksikan pelaksanaan pembelajaran yang ibu lakukan yang saya observasi minggu yang lalu. Oke. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada ibu. Baik, Bapak. Oke. Jadi ibu kemarin itulah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 11 IPA umum 2 yang sudah ibu lakukan kemarin itu. Nah, kemudian jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada ibu. Yang pertama, bagaimana sih perasaan ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran yang ibu lakukan di kelas 11 MIPA 2 umum 2 tersebut? Boleh ibu ceritakan? Baik, pada saat pembelajaran berlangsung, karena ada observasi, jadi pertama-tama saya merasa agak sedikit tegang. Iya, kemudian setelah berjalannya waktu, akhirnya saya bisa lebih santai ketika mengajar. Iya, jadi Bapak. karena ada observasi dari saya begitu, jadi jangan tegang-tegang, biasa saja tegang Bu ya. Baik Bu, terima kasih, itu sudah bagus sekali Bu. Jadi Ibu sudah merasa senang, tapi ada beberapa kekurangan Bu. Baik, izinkan saya di sini untuk menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan kemarin di kelas yang sudah Ibu laksanakan kegiatan pembelajaran Ibu laksanakan di kelas 11 MIPA umum 2 itu Bu ya. Baik, yang pertama itu tentang strategi dan pengembangan, itu adalah tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman itu ya. Sudah, itu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu sudah ada. Kemudian di sana ada catat pengembangannya, itu setelah ibu menyatakan minat dan bakat murid ya pada saat ibu melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian menggunakan komunikasi positif itu sudah ibu lakukan, memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya dan melakukan tanya jawab. Kemudian penerapan disiplin, tentu penerapan disiplin sudah ibu lakukan, disertakan dengan mengabsen, ya, itu termasuk juga penerapan disiplin. Kemudian pemberian motivasi, menyatakan kabar, bagaimana kabarnya itu Bu. Nah, kemudian yang kedua itu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Pembukaan proses belajar mengajar itu sudah ada, dilakukan dengan doa, kemudian ibu menginformasikan tujuan pembelajaran, dan kemudian muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran itu sudah ibu lakukan juga dengan melakukan ice breaking ya, itu bagus sekali ice breakingnya. Saya bisa saya ATM nanti Bu. Dan kemudian penggunaan strategi pembelajaran itu sudah ibu menggunakan strategi pembelajaran, itu ada strategi ada kelompok diskusi. Dan kemudian pendekatan dalam pendekatan murid, ibu sudah melakukan pendampingan saat melakukan diskusi dengan kelompok itu, muridnya sudah ibu melakukan pendampingan di sana sudah. Dan proses belajar itu sudah ada ya, ditutup dan dengan berdoa bersama. Nah, kemudian untuk melakukan asesmen dan penilaian umpan balik terhadap pembelajaran itu, pemberian umpan balik itu mungkin sedikit itu nanti bisa ibu rancang di dalam kegiatan yang selanjutnya Bu. Kemudian pelaksanaan asesmen itu sudah ibu lakukan dengan melakukan observasi pada saat siswa itu melakukan diskusi kelompok gitu. Nah, kemudian dari cerita tambahan itu jadi secara garis besar itu proses pembelajaran sudah bagus, alur dari rencana pembelajaran yang ibu lakukan itu sudah sesuai. Jadi kemudian untuk pelaksanaan umpan balik juga yang masih perlu ditingkatkan kembali, dan kemudian menyimpulkan materi juga perlu ditingkatkan kembali. Nah, kemudian dari yang pertanyaan yang kedua itu, kemarin ibu
menceritakan tentang area pengembangan yang Ibu lakukan, okay? Iya. Ya, setelah operasi. Jadi bisa Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan, kemudian langkah-langkah apa saja dari pengembangan Ibu yang sudah lakukan di dalam kelas. Ibu saya ceritakan dulu. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya capai ketika pembelajaran tersebut adalah kompetensi pada keterampilan, khususnya keterampilan menulis. Jadi mereka diharapkan nanti dapat menulis analytical exposition text. Kemudian dengan langkah-langkahnya, pertama saya memberikan slide PowerPoint kepada anak-anak, kemudian peserta didik membentuk kelompok diskusi. Setelah itu mereka menyusun analytical exposition text di dalam kelompok, kemudian mereka mempresentasikan hasil yang sudah dibuat oleh kelompok tersebut. Baik, itu yang Ibu area pengembangan Ibu yang capai kemarin. Nah, dari area pengembangan yang Ibu lakukan tersebut, sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan Ibu lakukan itu? Apakah sudah berhasil atau belum? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya capai, saya rasa sudah cukup berhasil. Namun ada beberapa kendala yang saya temui dalam pembelajaran tersebut. Oh, jadi ada kendala-kendala Bu ya? Iya. Kira-kira berapa persen itu Bu keberhasilan yang Ibu area pengembangan Ibu sudah lakukan itu? Untuk persentase kira-kira sudah 60%. 60%. Iya. Namun ada kendala lagi. Ada kendala yang ditemui selama pembelajaran. Kira-kira boleh nggak Ibu ceritakan tentang kendala-kendala apa saja sih yang Ibu temui di dalam pengembangan area pengembangan yang Ibu ingin capai itu? Apa sih kendala Ibu? Baik, untuk kendala karena ini bahasa Inggris ya yang bukan merupakan bahasa kita gitu. Sudah pasti perbendaharaan bahasa siswa itu merupakan suatu kendala. Jadi siswa terkendala di kosakata yang mereka miliki. Kemudian dalam mereka membentuk kelompok, beberapa siswa itu ada yang kurang aktif dalam diskusi kelompoknya seperti itu. Jadi kurang aktif dalam diskusi kelompoknya. Iya. Nah, jika hal tersebut terjadi, mengapa itu bisa terjadi Bu kira-kira Bu? Saya rasa mungkin akibat belakangan, maksudnya beberapa waktu lalu kan kita ada COVID ya. Jadi pembelajaran di sekolah itu terhenti, kemudian anak-anak harus belajar di rumah, sehingga saya lihat motivasi anak-anak itu menurun dalam pembelajaran. Kemudian karena interaksi langsung itu berkurang, jadi kosakata mereka, interaksi komunikasi bahasa Inggrisnya kan juga terputus. Jadi agak terkendala di sana. Nah, dari apa yang disampaikan itu, rencana kedepannya apa sih yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Baik, untuk hal tersebut saya akan memberikan mungkin video-video bahasa Inggris yang lebih menarik, kemudian memberikan ice breaking, games bahasa Inggris lebih banyak sehingga siswa bisa belajar tetapi tetap merasa senang. Seperti itu. Baik. Nah, dari rencana Ibu yang Ibu lakukan itu, jadi tujuan yang hendak dicapai itu apa Bu? Saya ingin siswa itu dalam mengikuti pembelajaran, yang pertama agar dia fokus dulu dalam mengikuti pembelajaran, kemudian jika ada partisipasi kelompok agar lebih aktif dan mereka bisa belajar dengan menyenangkan seperti itu Pak. Belajar menyenangkan. Iya. Nah, belajar menyenangkan. Nah, dari ukuran keberhasilan yang Ibu rencanakan itu apa nih? Kira-kira ukuran keberhasilan menyenangkan apa sih nanti yang bisa Ibu lihat dari keberhasilan Ibu, yang bisa Ibu lihat dari rencana yang Ibu yang lakukan itu? Baik, untuk ukuran keberhasilannya mungkin saya nanti observasi apakah peserta didik itu aktif dalam pembelajaran atau masih tidak mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya. Ada yang lain-lain kadang-kadang seperti itu. Mungkin saya melihatnya dari sana, observasi siswanya. Jadi untuk mencapai keberhasilan Ibu ada nggak ya mungkin pendukungnya? Mungkin ada dengan
barang ataukah dengan teman sejawat atau saya sendiri, apakah ada pendukungnya, Bu? Baik, untuk keberhasilan yang ingin saya capai sudah tentu ada hal-hal yang mendukung. Yang pertama dari medianya sudah pasti saya perlu LCD nanti ya, untuk memutar video. Kemudian mungkin saya perlu juga teman sejawat Bapak untuk memberikan apa sih masukan kira-kira apa yang perlu saya lakukan seperti itu. Kemudian mungkin nanti perlu bantuan internet untuk mencari referensi-referensi yang bisa saya lakukan dalam pembelajaran saya seperti itu. Oke, baik Bu, sangat sangat bagus sekali berencana Ibu untuk mengatasi kekurangan tersebut. Nah, kemudian kapan nih rencana Ibu itu bisa Ibu eksekusi nih? Baik, mungkin saya perlu waktu dulu untuk mencari referensi. Mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan ya secepatnya, mungkin minggu depan. Baik. Ya, saya bisa memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan. Jadi Ibu akan melaksanakannya minggu depan, Bu. Ya, baiklah Bu. Jadi saya akan menunggu kabar dari Ibu. Baik. Eksekusi yang Ibu lakukan, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan bisa saya dengar dengan kabar yang positif itu, Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Itu percakapan pasca observasi yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita semua pembelajaran kita lakukan di dalam kelas untuk membersamai anak-anak yang berdampak positif pada anak-anak itu menjadi lebih bagus. Baik. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Dani. Ya, terima kasih Bu. Baik, itu tadi percakapan pasca observasi yang kita lakukan terkait dengan aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.